mahasiswanya. 9. Baiklah, mana screen? Baiklah, tutup aja suaranya. Baiklah ya, kita mulai kembali perkuliahan hari ini. Kemarin, Sabtu kemarin, ada trouble di jaringan internet kita sehingga kita tidak bisa menyelesaikan perkuliahan yang bagaimana seharusnya. Minggu depan saya tidak masuk dan saya minta Anda membuat suatu makalah tentang 2 makalah yang nanti akan dikumpul dan minggu kedepannya nanti minggu selanjutnya sekitar tanggal 26 itu Anda bisa menampilkan atau presentasi di Zoom ini ya. Baiklah, makalahnya nggak usah banyak-banyak ya, tentang perimbangan maupun kebijakan publik. Nah, kita lanjutkan tentang bagaimana mengenai dasar pendanaan pemerintahan daerah. Ya. Nah, kalau kita lihat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ya, dasar pendanaan ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD, anggaran pembangunan belanja, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya, ini didanai oleh APBD. Nah, penyelenggaraan urusan pemerintah sementara penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai oleh APBN. Jadi sumber pendanaan pemerintahan daerah itu bisa melalui APBD dan bisa melalui anggaran pendapatan dan belanja negara melalui APBN. Ini dasar pendanaan. Nah, selain desentralisasi dan dekonsentrasi, ada juga tugas pembantuan. Nah, ini didanai oleh APBN. Nah, semua ini ya, kebijakan tentang kewenangan pembagian maupun pemberian kewenangan kepada daerah melalui tugas pembantuan dan desentralisasi serta dekonsentrasi dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan itu semua harus didanai, harus dibarengi, disertai dengan pemberian dana. Jadi tidak ada kewenangan yang diberikan tanpa adanya pemberian dana. Bagaimana akan melaksanakan tugas dan kewenangan kalau dana tidak ada? Logikanya seperti itu. Dan ini semua dianggarkan. Baik itu melalui APBD, APBN, ya, yang semua kebijakan ini itu bungkusnya adalah hukum. Formalnya dalam bentuk perda maupun undang-undang. Kalau di APBD namanya perda APBD. Kalau di APBN namanya undang-undang tentang APBN. Jadi semua kebijakan negara ya itu semua harus dibungkus melalui produk hukum. Nah, produk hukumnya ini karena dia merupakan belanja uang rakyat, uang masyarakat, maka
persetujuannya itu melalui DPR atau DPRD, ya, bungkusnya perda maupun undang-undang. Harus diketahui ya, kenapa semua harus melalui persetujuan masyarakat atau melalui perwakilan, ya, karena ini semua dalam sistem demokrasi, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang menyangkut hal, karena di sini juga ada menyangkut belanja dan pendapatan, itu harus melalui persetujuan rakyat yang melalui perwakilan dalam hal ini DPR ataupun DPRD. Ya. Selanjutnya, nah, bagaimana sumber pendapatan daerah? Sumber pendapatan daerah ini dalam pasal 285 Undang-Undang 23 2014 antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara pendapatan asli daerah ini bisa berupa pajak dan retribusi daerah dan migas. Ya. Pendapatan transfer ya dari pusat ya, dan lain-lain yang sah. Lain-lain yang sah ini dia bukan migas, bukan pajak dan retribusi daerah, bisa saja melalui bidang-bidang atau sumber-sumber yang memang menurut undang-undang dapat diambil, menurut peraturan bisa diambil untuk menjadi sumber pendapatan lainnya, ya, lain-lain yang sah. Ya. Nah, contohnya misalnya hasil daripada aset negara yang dijual ya, atau disewa ya, oleh swasta, misalnya lahan atau ini ya, tanah atau bangunan ya, itu menjadi sumber pendapatan ya, di luar pajak dan retribusi daerah. Nah, ini lihat. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah. Hasil pengelolaan daerah ini bisa yang dinamakan dari BUMD atau negara ataupun daerah itu mendirikan badan-badan usaha. Kalau di desa itu sekarang sudah namanya BUMDes. Di badan-badan usaha milik daerah itu merupakan sumber pendapatan dari daerah. Walaupun badan usaha milik daerah itu, walaupun milik negara, itu sebenarnya bukan profit ataupun keuntungan atau dividen, itu bukan merupakan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah sebenarnya adalah tetap pelayanan publik. Semua pendapatan negara, pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain yang sah, ini dalam rangka pelayanan publik sebenarnya. Karena tugas utama daripada suatu negara atau suatu pemerintahan, baik itu pusat maupun daerah, adalah public service. Public service-nya itu kan memang melalui dana. Dananya juga bersumber dari masyarakat, ya, maupun dari sumber daya alam yang ada di daerah atau suatu negara, dan dipergunakan sepenuhnya atau sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, ini harus diingat. Nah, ini tadi yang saya katakan, lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Ya, tadi saya sudah katakan. Contohnya misalnya kemarin kalau kalau kita pernah mendengar kasusnya tanah Waidadi yang dikuasai oleh masyarakat dan itu memang sudah sesuai ketentuan undang-undang harus
karena sudah banyak diduduki oleh masyarakat atau oleh rakyat, susah untuk diusir. Akhirnya keputusan kebijakan negaranya, kebijakan negara atau kebijakan daerahnya itu dijual kepada masyarakat. Yang diutamakan adalah masyarakat yang menduduki wilayah atau menduduki tanah negara atau tanah daerah. Nah, tanah daerah ini dibungkus lagi. Jadi maka saya gabungkan antara hukum dan kebijakan publik dengan mata kuliah hukum perimbangan daerah. Nah, hasil penjualan kekayaan daerah disahkan, dijual, produknya apa, bentuknya apa, hukum juga. Dimasukkan di dalam APBD, disahkan oleh Perda, dan diterapkan dalam peraturan gubernur. Selanjutnya ada keputusan gubernur. Nah, ini semua kebijakan-kebijakan ini harus dibungkus dinamakan namanya hukum. Kenapa? Karena kita menganut negara yang namanya welfare state, negara kesejahteraan, di mana negara itu ikut campur terhadap persoalan-persoalan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, supaya negara ini tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan ataupun abuse of power, itu harus dibungkus oleh hukum. Batas mana kewenangannya, batas mana yang dapat dilakukan oleh negara ataupun aparatur. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah jasa giro. Ya. Di jasa giro ini adalah penempatan dana-dana di dalam satu bank yang berwujud ada jasa gironya, ya. Hampir sama dengan pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini suatu negara atau suatu daerah menempatkan uangnya di salah satu lembaga keuangan, ya, di dalam bentuk deposito, ya, walaupun deposito nggak dilarang gitu ya, tetapi bisa mendapatkan bunga. Nah, ini yang menjadi sumber pendapatan lain yang sah. Nah, selanjutnya misalnya kita menempatkan dalam bentuk dolar atau ini. Nah, selisih ini, keuntungan selisih rupiah terhadap mata uang asing ini juga menjadi pendapatan lain yang sah. Ya. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengarang barang atau jasa yang oleh daerah. Misalnya, dalam suatu pengadaan barang dan jasa dianggarkan 200 juta. Tiba-tiba ada potongan sekian persen. Nah, itu juga menjadi pendapatan asli daerah yang sah. Ya. Jadi sebenarnya sumber-sumber pendapatan ini, kalau pejabatnya atau pemerintahnya itu punya inovasi, punya kreativitas, ini bisa menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang besar bagi pengelolaan ataupun bagi pembangunan di daerah. Bukan hanya mengandalkan pajak daerah atau restitusi daerah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena pajak dan restitusi daerah ini sifatnya close. Pajaknya atau restitusi daerahnya sudah ditentukan di dalam undang-undang. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, harus dipegang. Tidak boleh ada pajak atau restitusi daerah yang keluar dari undang-undang. Ini kalau dia keluar itu namanya bisa dikatakan pungli. Negara atau pemerintah daerah harus membuat kreativitas, terutama sekarang ini kan masa COVID, bagaimana pendapatan masyarakat turun, itu pasti berakibat terhadap pajak daerah dan distribusi daerah. Nah, bagaimana kita keluar dari krisis ini, pemerintah daerah harus adanya inovasi. Maka pemerintah daerah itu didorong untuk mendirikan badan-badan usaha milik daerah, ya, supaya misalnya aset-aset daerah yang tadinya tidur itu bisa diusaha. Nah, BUMN ini juga tidak juga harus mengganggu ataupun bisa merusak perekonomian, ya. Artinya hal-hal yang belum tercukupi oleh pihak swasta, disitulah badan publik itu bisa masuk dalam rangka pelayanan.
Cuman memang kebijakan pemerintah daerah itu tidak berorientasi kepada yang namanya dalam hasil pendapatan daerah itu adalah PMD. Lebih mengedepankan infrastruktur, ya, karena dalam tanda kutip kickback hasil pemilu, hasil pilkada itu tidak cepat melalui BUMD, tetapi kalau lewat infrastruktur dalam tanda kutip bisa dimainkan, ya. Ini yang ininya. Pertanyaan kita, utang bisa nggak dimasukkan pendapatan? Nah, gitu. Ini juga karena sekarang ini daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Ya. Ada yang mengatakan ini masuk pendapatan, ya, karena dia dimasukkan dalam pendapatan. Nah, tapi dia bukan pendapatan asli daerah, ya, sumber dari pajak daerah atau eksekusi daerah, dari PAD atau hal-hal yang sah yang dibolehkan. Ya, kemarin saya sampaikan negara memberikan kewenangan kepada daerah untuk meminjam karena kekurangan dana, tapi sebenarnya orientasi daripada pemberian keluasan kepada daerah itu dalam rangka pembangunan, terutama pinjamannya terhadap yang bersifat infrastruktur. Ya, ini. Nah. Kita lihat apa yang dimaksud dengan pajak daerah atau pendapatan asli daerah. Nah, pajak daerah dan listrik daerah tadi saya katakan harus ditetapkan dengan undang-undang, ya, yang pelaksananya diatur dengan Perda. Setiap mengambil kekayaan dari masyarakat, dari rakyat harus mendapatkan persetujuan oleh rakyat. Nah, persetujuan melalui siapa? Melalui wakil rakyat. Maka dia tidak boleh melalui keputusan gubernur, keputusan kepala daerah, atau keputusan presiden. Ya, dia harus ada persetujuan dari rakyat dalam bentuk undang-undang. Ya, ini harus jadi dilarang pemerintah daerah melakukan, tadi saya katakan, melakukan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang. Bisa ini dikatakan pungutan liar, walaupun negara yang mengambil dan dimasukkan dalam kas negara atau kas daerah. Ya, tetapi ya saya katakan tadi, ini kebijakan dalam mengambil kekayaan, sebagian kekayaan masyarakat dalam rangka pembangunan itu harus ada persetujuan, harus ada bentuk hukumnya. Nah, harus kebijakan harus ada bentuk hukumnya, yang itu adalah undang-undang. Nah, bagaimana dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain PAD yang sah, ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada ketentuan undang-undang. Ditetapkan oleh peraturan daerah dan berpedoman pada ketentuan. Jadi tetap semua filosofi, tadi saya sampaikan filosofinya adalah negara boleh mengambil sebagian kekayaan dari masyarakat, tetapi bentuk atau formatnya harus dengan undang-undang. Ya, paling rendah tingkat peraturan daerah, atau di desa nanti ada peraturan desa. Ya. Transfer pemerintah pusat, tadi saya sampai pendapatan transfer, dana perimbangan, ya, dana perimbangan, contoh seperti di suatu daerah itu ada dia menghasilkan migas, ya, dia menghasilkan migas misalnya, itu ada perimbangan berapa untuk pusat, berapa untuk daerah. Kalau dulu yang saya sampaikan di zaman Orde Baru, zaman Orde Lama, tidak disebutkan berapa persentase jumlah yang harus diterima oleh daerah.
Kenapa ini ada untuk pusat dan untuk daerah? Karena memang daerah-daerah di Indonesia tidak semuanya punya sumber daya alam yang sama dengan daerah yang lainnya, terutama minyak dan gas bumi. Nah, karena IKA Negara Kesatuan, maka suatu daerah yang tidak menghasilkan migas bisa disubsidi, ya harus disubsidi, bisa disubsidi oleh daerah yang mempunyai kekayaan yang lebih. Dana otonomi khusus, nah ini berbeda lagi dengan daerah. Kalau dana perimbangan ini hanya diberikan kepada daerah-daerah yang di luar otonomi khusus dan dana di luar otonomi khusus dan daerah istimewaan. Ya, kita punya daerah khusus seperti Papua, ya, daerah keistimewaan Jogja dan Aceh. Nah, ini berbeda kebijakannya dengan dengan daerah-daerah perimbangan. Dan ini kebijakan ini kembali lagi bungkusnya adalah. Nah, sekarang kita sudah ada namanya transfer pemerintah pusat di dana desa. Dana desa ini mulai diterapkan di tahun 2000, zamannya undang-undangnya sudah ada 2006 tahun 2014. Ya, zaman Pak Jokowi hanya tinggal melaksanakan dana desa ini. Ya. Nah, dana desa ini ditransfer pusat ke daerah dan sangat besar, sehingga sangat besar ini riskan untuk disalahgunakan oleh kepala-kepala desa dengan apalagi tingkat kepala desa dalam tanda kutip tingkat pengetahuan dan pendidikannya itu masih belum dikatakan ini ya, apalagi sudah dari tingkat pengetahuan dan pendidikan. Nah, kita ini sekarang ini kita juga kekurangan kemampuan atau moral. Baru-baru ini kita mendengar ada bansos yang dikorupsikan. Ya. Nah, kita lihat transfer antar daerah terdiri pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Jadi daerah juga bisa ada semacam antar daerah ada pendapatan bagi hasil. Ya, misalnya satu daerah ada suatu pemanfaatan yang saling berkaitan, ini bisa menjadi transfer antar daerah atau bantuan keuangan. Ya, ini juga bisa dimasukkan dalam pendapatan asli daerah. Nah, kita lihat ya bagaimana, karena daerah selama ini ya karena daerah sekarang ini diupayakan berusaha melakukan pembangunan dan pembangunan itu tidak bisa tanpa adanya dana yang cukup. Nah, saking atau karena pembangunan itu menuntut dana yang lebih, nah, di zaman ketika pertama-tama orde reformasi, daerah itu kan berupaya mendapatkan pendapatan asli daerah, terutama dari pajak daerah dan distribusi daerah itu setara berlebihan, sehingga kelihatan rakyat itu diperas dan tanda kutip, ya, diperas, diambil gitu, karena merasa negara punya hak untuk mengambil sebagian harta atau kekayaan dari masyarakat. Jadi tidak ada daerah diberikan keleluasaan menentukan pajak, jenis pajak sendiri atau distribusi sendiri. Dan akhirnya Ketentuan Undang-Undang tentang Perpajakan tahun 2009 itu sudah close. Ya. Nah, dalam meningkatkan ini dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
Ya, maksudnya ini pengenaan pajak dan distribusi daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak pusat oleh pusat dan provinsi. Artinya jangan sampai ada 2 kali orang kena atau 2 kali orang kena pungutan pajak. Nah, ini yang harus dipegang oleh daerah. Ya, pajak ini sebenarnya bukan hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi dalam produk regulator, ya, mengatur perekonomian, ya, supaya negara ini, ya, bisa ekonominya bergerak, ya, bukan hanya pendapatan intinya. Ada faktor ekonomi dan faktor pendapatan di situ. Kita tidak boleh mengenakan pajak atau restitusi daerah, tetapi justru pajak dan restitusi daerah itu mematikan pergerakan ataupun terhambat berjalannya ekonomi masyarakat. Ini filosofinya juga dalam pengenaan pajak. Lanjutnya, penetapan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa, atau kegiatan impor ekspor. Nah, ini sering terjadi. Yang saya tadi katakan tadi, ya, distribusi izin masuk kota dan pajak. Masuk dari Palembang, misalnya Palembang sudah dikenakan biaya masuk. Dia mau ke Jakarta. Masuk wilayah Lampung, dia kenakan pajak, sama pajaknya. Terus keluar dari Lampung, masuk ke daerah Banten, kena lagi. Izin masuk. Masuk Jakarta, kena lagi. Nah, ini kan itu yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan mengganggu mobilitas penduduk, jasa dan daerah. Akhirnya orang terhadap jenis objek pajak yang sama, itu bisa dengan kondisi seperti itu dikenakan pajak yang berkali-kali, double pajak, ya. Tidak boleh ada pajak ganda sebenarnya. Ya. Ini yang sering terjadi di zaman bisa dikatakan zamannya reformasi, ya. Ini yang menjadi yang dilarang, nggak boleh, ya, terhadap objek yang sama dikenakan pajak yang berulang-ulang. Kalau sudah kena pajak di daerah setempat tentang biaya masuk, biaya ini tidak boleh lagi, ya. Tetapi kita maka di undang-undang itu sudah close pajak-pajak mana atau distribusi apa yang sudah di. Nah, kembali lagi dalam melakukan pungutan atau sebutan lain di luar undang-undang dilarang. Ya. Ini bisa terjadinya gugatan atau class action ataupun bisa memang tidak melakukan kerugian negara, ya, tetapi karena dia pungutan di luar undang-undang, ya, apalagi itu suatu keputusan kepala daerah, itu bisa dikatakan kepala daerah atau pemerintah daerah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, ya. Nah, ini juga kelarangan bagi kepala daerah. Ya, tadi saya katakan. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau sebutlah di luar yang diatur dalam undang-undang dikenakan sanksi, ya, tadi sanksi yang bersifat administratif. Jadi kepala daerah itu kalau dia memungut di luar undang-undang, dia mengeluarkan suatu keputusan, ya, walaupun keputusan itu keputusan kepala daerah punya kewenangan, tetapi sudah penyalahgunaan kewenangan, maka dia dikenakan sanksi berupa tidak dibayarkan hak keuangannya yang diatur dalam perundang-undangan selama 6 bulan. Ya. Jadi dia menarik dari masyarakat, itu sanksinya bersifat administrasi. Karena memang pungutan yang dilakukannya itu, walaupun itu masuk dalam ketentuan, masuk di dalam kas negara, apalagi kalau tidak masuk ke dalam kas negara, ini bukan hanya sanksi administratif, tapi juga bisa timbul bisa dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian orang lain atau ini bisa dibawa ke pidana.
Suara musik kedengaran ya? Ini agak keganggu saya juga nih, ditutup-tutup juga masih Dengaran Pak, samar-samar Pak. ya? Kedengaran jelas ya? Saya Pak terdengar. Kayu-kayu Pak. Tapi masih jelas suara Bapak kok Pak. Ya Pak, masih jelas suara. Jelas Pak suara Bapak. Kayaknya ganggu musik ini. Ya, karena di sebelah ini di kampus kita ini nggak tahu tiba-tiba ada kerumunan ini. Nggak apa boleh sama Satgas ini ya. Sementara kuliah jadi disuruh untuk saya mau cek dulu ini. Ya, selanjutnya hasil pungutan yang dipungut kepala daerah tersebut di atas wajib di-store ke unit kas negara ya. Itu wajib di-store. Ini kalau nggak di-store tadi yang saya katakan tadi itu ininya. Bentar saya keluar bentar. Udah kuliah di kelas ya. Mantap Uul ini. Ya, mulai ya. Lanjutkan. Nah, Prof, itu di belakang rektorat itu ada kegiatan mahasiswa, itu kerumunan. Itu nggak pakai prokes loh, nanti ada ditegur nggak kita? Iya, itu udah musiknya gede, dua orang tarik tambang, nggak ada ini lagi, saya deket gitu, nggak ada ini lagi, jadi kita ditegur lagi, ada yang lihat, ya. Ayo.
Ya, itu kelihatan mahasiswa nggak pakai prokes dan saling kerumunan, itu udah kegiatan tarik tambang, udah nggak ini lagi. Nanti kalau ada kena nanti kampus yang disalahkan, kawan-kawannya Aprin. Mau ditegur nanti demon. Ini mahasiswa nggak benar. Baiklah ya, kita lanjutkan. Nah, ternyata kesannya habis ya. Jadi untuk minggu depan, tolong disiapkan makalahnya. Nanti kita presentasinya minggu kedua ya. Ya, nanti kita lihat, tolong ditampilkan presentasinya, jumlahkan nggak sama banyak ya. Baiklah, ini karena kalau saya agak terganggu nih suaranya. Jelas. Baiklah, terima kasih. 2 mata kuliah yang sudah saya sampaikan, kita gabung. Ya, perimbangan dan keuangan tadi sudah sampai sedikit tentang bagaimana praktik dengan hukum dan kebijakan publik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, apakah berkenan di-share Pak materinya Pak? Oh iya, nanti sama Pak Rohim ya. Di sana. Siap, terima kasih Bapak. Ul, tempat duduk saya masih ada nggak di situ, Ul? Ini aku di depannya Mas Rohim loh. Oh, kirain di kelas. Saya mau tanya tempat duduk saya masih ada nggak situ? Iya, Pak. Ada, Pak. Ayo ke kampus. Ini bagus. Langsung kuliah sama dosen, Maul. Iya, tapi Pak Budi tadi di ruangan, saya di depannya Mas Rohim. Habis ini ada kelas lagi nggak? Enggak. Udah tugas yang di kelas ya, Pak. Masih ada. Ya, siap. Kalau yang itu mah beres itu. Yang makalah ini nih nggak tahu nih. Dia langsung mengumpul tugas kayaknya. Oh, iya Pak. Mau ngumpulin tugas langsung, Pak. Ayo, ditunggu Pak Marja, Mas Ino, Mbak Lara kan udah. Semua kan udah. Ya udah, mohon izin pamit. Sehat-sehat Pak Slamet. Jaga kesehatan Pak Slamet. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama ya. Izin dulu ya. Teman-teman semua. Absen screenshot. Materinya belum di ini ya? Belum di-share, nanti sama Mas Rohim katanya yang nge-share. Oke, siap. Oke, ngelurusin pinggang dulu, pegel. Bang Andi semangat. Mbak Lara. Ya.